Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang akan menghadapi seleksi KSN Fisika tingkat kota dan kabupaten, dan juga bagi para guru pembina muda yang masih ingin belajar bagaimana memahami konsep dasar Olimpiade Fisika SMA untuk topik gerak harmonik sederhana. Sekarang kita masuk ke part 2. Part 1 sudah kemarin. Pertama kita ambil soal dari ini apa namanya? Supermaster KSN ya. Jadi soal pertama ini Supermaster KSN. Halaman 335 nomor 10 ya. Jadi seperti kita bilang kemarin, kalau kemarin kita menentukan periode dari osilasi sebuah pegas yang dihubungkan oleh dua massa yang massanya sama. Sekarang massanya berbeda. Gitu ya. Kalau kemarin massanya sama. Sekarang massanya berbeda. Kalau massanya sama, kita tidak perlu pusat massa. Nah, sekarang bagaimana kalau massanya sama? Tidak sama. Ya, jadi kita lihat di sini soalnya dua bola kecil massa M1 dan M2 dihubungkan dengan pegas yang memiliki tetapan pegas K dan diletakkan pada bidang datar licin supaya tidak ada gesekan yang memberhentikan osilasi. Kedua bola didekatkan, jadi nanti kedua bola ini didekatkan ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Nah. Ya. Kedua bola didekatkan, kemudian dilepaskan. Ya, apa yang terjadi kalau didekatkan ini? Berarti kan ini ada dikasih simpangan kan? Ya. Jadi sini dikasih simpangan X gitu ya. Di sini juga dikasih simpangannya. Seperti ini ya. Jadi dikasih simpangan. Apa yang terjadi? Ini kan simpangan ya. Akan muncul gaya ke sana kan. Ini gayanya ke sana. Ini gayanya ke sana. Ya. Taruhlah ini M1, ini F1, ini F2. Ya. Sehingga apa yang terjadi ketika dilepaskan, dia akan ke sana, ya, dia akan berosilasi seperti ini ya, berosilasi seperti ini. Nah, sekarang masalahnya bagaimana menentukan periodenya. Nah, kita harus biasanya kan kita ambilkan ikat titik ini diikat tetap kan gitu. Biasanya kan titiknya diikat tetap begini ya. Kalau masanya cuma satu begini ya. Nah, dia akan osilasi. Osilasinya kan ini tidak ikut bergerak, ya tetap di tempatnya. Jadi kita harus cari titik di sini yang tidak bergerak, ya. Jadi bisa kita anggap sebagai titik ini, terikat ini, yaitu pusat massa. Ya. Jadi pusat massa itu akan tetap, ya. Jadi yang bergetar kan hanya ini, ya. Pusat massanya tetap. Jadi pusat massa ini kita bisa anggap di sini. Gitu. Sehingga ini bisa kita hitung periodenya dari sebagian kiri dan sebagian kanan. Kalau yang kiri itu hanya masukkan massa M1, kalau yang kanan masukkan M2. Gitu. Seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa analisis seakan-akan misalnya kalau kita ambil M1, ini pusat massa. Ya. Kalau kita ambil M1. Ininya K1. Maka periodenya adalah 2pi akar M1 per K1. Nah, ini sudah Anda bisa turunkan kan rumus ini. Atau Anda ambil M2, boleh. Ya, M2 saja. Nah, tapi ini K2. Maka T-nya akan sama dengan 2pi akar M2 per K2. Ya.
Manapun yang Anda pakai, apakah yang kiri atau yang kanan, hasilnya akan sama. Nah, saya akan menghitung dari yang kiri. Coba di rumah Anda hitung yang kanan. Nanti kan hasilnya sama. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau kita pakai rumus yang kiri, M1 diketahui, K1 tidak. K1 nggak diketahui ya. Yang diketahui itu K. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita merubah K1 ini ke K? Ya, bagaimana caranya? Nah, itu tentu kita akan kembali ke rumus dasar kita ya. Kalau Anda belajar modulus Young, ya, atau koefisien modul elastisitas ya. Pokoknya elastisitas atau koefisien elastisitas atau modulus Young itu didefinisikan sebagai tegangan dibagi regangan. Ya, secara cepat aja. Tegangan ini F per A, regangan ini delta R per L. Ini akan Anda dapat F kali L per A delta L. Kalau kita kalikan silang, kita akan dapatkan FL sama dengan EAL. EA delta L, sorry. Kemudian F akan sama dengan E A per L delta L. Nah, hukum pegas kita kan F itu sama dengan K kali delta L. Kita ambil yang positifnya aja ya. Sehingga dengan demikian dari sini kita bisa turunkan bahwa ternyata tetapan pegas itu sama dengan EA per L. L itu panjang pegas. Oke. Jadi K itu sama dengan ini. EA per L. Ya, jadi rumus ini yang kita perlu. Ya. Nah, Anda sudah tahu bahwa ini koefisien modulus ya, elastis ya, modulus elastis ini. Ini tergantung pada bahan. Kalau bahannya dari tembaga, E-nya tetap. Jadi dia hanya berubah kalau bahannya diganti. A itu luas penampang, ya. Jadi selama pegasnya tetap, luas penampangnya tetap. Ini tidak berubah. Jadi kalau Anda lihat di sini bahwa tetapan pegas itu hanya berbanding terbalik dengan panjang pegas. Ya. Tetapan pegas itu berbanding terbalik dengan panjang pegas. Taruhlah panjang pegas kita ini untuk K1 L1. Sementara untuk K ini panjangnya L. Ya, jadi seluruh pegas ini panjangnya L, tetapan pegasnya kita sebut K. Sementara kalau kita gantikan pusat massa ke M1, itu panjangnya hanya L1. Maka dari sini kita bisa dapat K1 per K. Kalau Anda pakai K. Kalau Anda pakai ini yang 2, Anda harus hitung K2 per K. Ya. K1 per K berbanding terbalik dengan panjangnya. Jadi ini akan sama dengan L per L1. Nah, jadi sekarang K1 bisa kita dapat nih. Kalau kita bisa tahu L per L1. Ya. Itu ya. Sementara kita ke sini dulu. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung L1 dengan L? Nah, inilah yang kita sebut pusat massa ya. Jadi kalau pusat massa itu taruhlah di sini. Ya. Taruhlah ini sembarang ya. Ini panjangnya kita sebut L1, ya toh, panjang pegas yang kita inginkan tadi L1, ini L2. Ya, tentu gitu ya. Tentu L1 tambah L2 sama dengan L. Tentu. Ya. Nah, sekarang kalau kita pusat massanya ke sini, kita mulai dari sini kan. Kita hitung X pusat massa ini kan koordinatnya horizontal aja. Anggaplah M1 ini X1-nya 0. Jadi untuk M1 X1-nya 0, ya M2 kita tidak M2 juga, M2 ini X2 sama dengan L. Ya, karena dia di sini. Nah, pusat massa ini ya, kemudian yang pusat massa ini X-nya, X pusat massa ini adalah L1 ya. Ya, kita anggap L1 tadi kan. Maka L1 ini yang mau kita cari kan. Jadi X pusat massa ini sama dengan L1. Ya, jadi sekali lagi X1-nya 0. Kita ambil di sini titik awal koordinat. X2-nya L, X pusat massanya L. Maka X pusat massa itu kan kalau tentang massa dan panjang itu adalah sigma ML per sigma M kan. Maksudnya sigma ML itu kalau ada 2,
M1L1 X ya, X ini sorry. M1X1 ditambah M2X2 per M1 tambah M2. Ya. Nah, X1-nya ya, jadi Anda sudah tahu X1-nya 0 ya. Ini X1-nya 0. Jadi ini 0. Ini 0 ya. M2 X2-nya L per M1 tambah M2. Sementara X pusat masanya adalah L1. Nah, ingat tujuan kita itu mau cari L per L1 ya. Ya, dari sini udah kita dapat ini ya. L1 L per L1. Jadi L per L1 sama dengan L1 kalikan silang dengan M1. Kalau L1 di bawah berarti M1 plus M2 di atas. M2 di bawah. Nah, ini sudah dapat ini. Ya. Kita masukkan ke bintang. Maka kita dapatkan K1 per K sama dengan M1 ditambah M2 per M2. Sekarang kita lihat lagi rumus kita. T2Pi akar M1, kalau saya tulis lagi ya. T sama dengan 2Pi akar M1 per K1. Ya, jadi sekarang kita bisa dapat K1 ya. Jadi K1-nya sama dengan ini kali K. M1 plus M2 per M2 kali K. Nah, begini. Baru disubstitusi ke sini. Maka kita akan dapatkan T sama dengan 2Pi akar M1 dibalik ya. Ini dibalik. Berarti dikali M2 per dibalikan M1 plus M2 kali K. Begini ya. Jadi akhirnya kita dapat T sama dengan 2Pi akar M1 kali M2 per M1 plus M2K. Nah, inilah periodenya. Kalau M1 tidak sama dengan M2. Ya. Kalau M1 tidak sama dengan M2. Nah, kalau kasus kita kemarin kan M1 sama dengan M2 ya. Ya. Kasus kita kemarin kan M1 sama dengan M2 ya. Oke. Nah, kita cek lagi, betul nggak rumus ini? Kalau M1 sama dengan M2, ya, maka T-nya akan sama dengan 2Pi akar sama dengan M ya. Ya, berarti M kali M ya. M kali M per M tambah M 2M. 2M K begini ya. Maka kita akan dapatkan M kali M coret, kita akan dapat 2Pi akar M per 2K. Ya. Ya. Kemarin yang kita turunkan kan omega. Ya, ini yang kemarin. Akar 2K per M. Betul ya? Omega itu ini dibalik 2K per M ya. Karena T itu kan 2Pi per omega. Ya, jadi sama dengan 2Pi akar omeganya dibalik M per 2K. Ya, sama kan? Ya, sama. Sama. Ya, jadi ini kalau masanya sama, kita tidak perlu pakai pusat massa. Ya, kita pakai cara seperti kemarin ini ya. Pakai cara seperti kemarin. Oke. Jadi ini hanya perbandingan. Jadi ini yang umum, lebih umum ya. Ini yang lebih umum. Ya. Kemudian yang nomor 2. Itu kita halaman 9 nomor 367 ya, latihan mandiri. Ya, tapi silakan Anda kerjakan seperti halaman 367. Ya, yang ini nomor 9 ini. Ya. Cuma kita tidak akan mengerjakan seperti di buku. Silakan Anda kerjakan seperti di buku. Sama saja jawabnya ya. Karena ini simetris, jadi kalau simetris itu lebih mudah
ya. Dua massa sama M, jadi ini ada gambar diketahui seperti ini. Jadi dua massa sama M ini sama, dan tiga pegas identik dengan tetapan gaya K. Ini K, ini K, ini K. Disusun seperti ditunjukkan dalam gambar. Ya. Berapa periodenya? Nah, kita nggak usah pakai cara seperti di buku ya. Silakan Anda kerjakan seperti di buku. Ya. Jadi kita akan langsung berapa periodenya. Jadi Anda lihat ini simetris ini. Bentuk yang kiri ini, kalau Anda lihat bentuk kiri ini persis sama dengan bentuk yang kanan ini. Nah, persis sama kan? M, nah, simetris. Ini nggak ada masalah, nggak sama nggak apa-apa. Ini nggak usah K aksen juga nggak ada masalah. Tapi yang saya maksud bentuk kiri dan kanan ini sama. Nah, kalau bentuk kiri dan kanan sama, maka cukup kita tinjau dua saja. Ini. Ya, dua pegas ini. Ini nggak perlu, karena nanti ini dengan ini sama. Ya. Nah, di sini ditinjau tiga-tiganya. Ya, makanya Anda dikasih petunjuk seperti itu. Tapi kalau simetris itu cukup kita tinjau dua. Ya. Nah, taruhlah sekarang ini kita buka begitu ya. Ya. Jadi kita anggap ini ke sana X. Kita kasih simpangan semula ke sana X, ya. Jadi kita ini ada pegas, kita tarik yang tengah ini begini. Terus kita lepaskan, maka dia akan osilasi, ya kan? Seperti itu. Maka yang kita tinjau hanya pegas yang 1 dan 2 ini aja. Karena yang 3 sama dengan 1, ya. Anda tinjau pegas 1 dan 2. Maka gaya pegasnya adalah, ya, gaya pemulihnya adalah ini kan, yang pertama pegas pertama ini simpangannya X, jadi min KX. Ya, untuk yang pegas pertama. Untuk pegas yang kedua, dia X ke kanan, X ke kiri, ya, jadi ada 2. Min K, ya kan, tambah panjang X, jadi X plus X. Nah, ini. Jadi kalau kita hitung berapa ini? Min 3KX. Seperti ini. Ya. Kemudian, ya seperti biasa. F ini rumusnya apa? F ini rumusnya M kali A kan? Min 3KX ya. Kemudian A ini bisa kita tulis X dot. Ini sama dengan min 3KX. Terus ini dipindah ke sini kan. M X dot plus 3KX sama dengan 0. Terus koefisien ini harus 1. Kita bagi M. Jadi X dot ditambah 3K per MX sama dengan 0. Nah, dari sini ini kita tahu ini adalah omega kuadrat. Ya, karena persamaan umumnya kan kemarin gitu, X double 2 tambah omega kuadrat X sama dengan 0. Itu persamaan umum dari gerak harmonik sederhana untuk analisis simpangan. Jadi dari sini omega kuadrat sama dengan 3K per M. Ya, di sini yang ditanya periode. Jadi omega sama dengan akar 3K per M. Jadi periodenya sama dengan 2pi, itu dibalik ya. Akar M per 3K. Ini jawabnya. Ya, untuk nomor 2. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau jadi ini bentuk-bentuk pegas. Oke, kita teruskan ke nomor 3. Ya. Ya, nomor terakhir lah ya. Nah, pertemuan part 3 nanti kita akan menjelaskan bagaimana menghitung periode kalau geraknya sudah ada gerak translasi dan ada gerak rotasi. Ya, ada gerak translasi dan ada gerak rotasi. Kemudian ayunan dari benda tegar. Ya, ayunan dari benda tegar. Itu topik kita di part 3. Mudah-mudahan bisa selesai. Sampai 3 part saja. Sehingga part berikutnya kita bisa belajar tentang tumbukan. Baik
tumbukan linear maupun tumbukan rotasi. Karena itu yang mungkin banyak keluar, ya, atau sering keluar, ya. Oke, nomor 3 kita bahas soal yang ada di sini aja, ya. Osilasi, jadi ini sudah tadi itu osilasi sistem lebih dari satu benda sudah, ya. Kan kalau Anda lihat apa itu namanya, Anda lihat silabus kan disuruh ngitung bagaimana periode osilasi satu benda dan bagaimana kalau sistem benda. Nah, ini kan sudah sistem benda, bendanya ada 2, ya, bendanya ada 2, pegasnya juga lebih dari 2, ya. Nah, sekarang mungkin juga sama sistem, ya, jadi sistem 2 benda, ya, ada katrol, ada benda biasa dan ada pegas, ya. Di sini kalau Anda lihat halaman 350 nomor 19, ya, silakan Anda pelajari. Saya hanya memberi petunjuk, ya, supaya Anda mudah mempelajarinya, dan tentu saja Anda harus mengasah otak Anda karena Anda yang bertanding. Kalau saya hanya menanamkan konsep dasar, ya, gitu. Anda lah yang akan berkembang menjadi jagoan, ya. Jadi Anda yang akan berkembang, kalau saya hanya mengantarkan saja. Ya, ini gambarnya, ini katrol, ini pegas, ini benda, masanya M. Ya. Ini ditahan di sini, ini ditahan di sana. Tentukan periode dari sistem pada gambar. Jadi periodenya berapa? Jari-jari katrol R. Jadi jari-jari katrol ini R, ya. Jari-jari katrol R. Momen inersianya I. Jadi diketahui, ya. Nggak usah dicari. Masa beban M. Tetapan pegas K. Nah. Jadi besaran yang diketahui ini K, M, I, R. Jadi kalau jawaban dalam itu dan kalau ada gravitasi dianggap sah. Kalau nggak ada, yang lain nggak boleh. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka yang pertama kita lihat dulu bagaimana keadaan awalnya. Waktu masanya kita diamkan. Ya, dia seimbang nggak? Bergerak nggak? Nggak, ya, seimbang, ya. Cuma ini akan turun. Ya, ini akan turun sedikit. Nah, tapi udah itu seimbang. Ini akan turun sedikit. Maka ini akan tertarik sedikit, kan? Ini akan tertarik sedikit, ya. Taruhlah tertariknya itu kita sebut L0. Ya, atau delta L0 boleh, L0 saja juga boleh. Ya, kecil sedikit. Dia akan tertarik ke atas, ya, tertarik ke atas delta L0. Nah, sekarang kita lihat kenapa delta L0 ini berasal dari mana. Kita lihat ketika dia di sini kan ini ada Mg, ya. Mg. Kemudian di sini ada tegangan tali, kan. Sebut aja T0, masih seimbang, masih keadaan belum ditarik. Belum ditarik, ya, ini belum ditarik, ya. Jadi ini keadaan kawal. M belum ditarik. Sehingga katrolnya masih diam di tempat, ya. Tak berotasi. Nah, seperti ini. Nah, Anda sudah tahu ini seimbang, kan? Ya, berarti T0 sama dengan Mg. Gitu kan, ya? Kemudian ini ke sini, ini satu ini tali, jadi ini juga T0. Ya. Terus dia nyebrang. Nah, inilah yang menekan pegas T0 ini. Nah, inilah gaya pegas ini. Ya, menekan pegas ke bawah, ya. T0 ini yang gaya pegas. Pada waktu seimbang, ya. T0 itu. Kenapa sama? Karena kan belum berputar. Kalau belum berputar kan kalau ini T0, ini T0. Kalau ini berotasi, maka kalau ini T1, ini T2. Tapi ini kan belum berotasi. Ya, dari ini gaya pegas. T0 ini ternyata gaya pegas. Jadi T0 ini akan sama dengan, kita pakai besar aja, ya, besaran, ya. Jadi kita analisis gaya. Analisis gaya. Kita nggak analisis simpangan. Karena di sini lebih kaya. T0 ini pasti sama dengan K kali delta L0. Besarnya, ya. Ini kan hanya besarnya. Oke, dengan demikian dari sini kita dapat K delta L0 itu adalah Mg.
Nah, ini dari kondisi awal kita dapat ini, ya. K delta L0 sama dengan mg. Itu dari kondisi awal, waktu masih belum ditarik, ya, jadi belum berosilasi. Nah, sekarang kita tarik. Apa yang terjadi kalau kita tarik? Ya kan, kita gambar lagi ya, supaya enak. Nah, tadinya dia di sini ya, seimbang dia tadinya. Ya, di sini sudah seimbang. Ya, ini tadi sudah delta L0 kan? Ya. Kemudian kita tarik sedikit ke bawah sekarang ya, diperpanjang aja ya. Nah, sekarang ditarik nih, X. Ditarik X ke bawah. Ya, ini beratnya sih tetap mg. Ya. Cuman tegangannya sekarang ini akan naik kan? Bukan T0 lagi, dia akan tambah panjang lagi. Nah, jadi tambah panjang X plus delta L0. Ya, kalau ini X, ini akan tertarik X gitu ya. Tapi tadinya sudah ada delta L0, jadi simpangannya sekarang X tambah delta L0. Nah, tentu sekarang bukan T0 lagi. Nah, kita bikin ini T1 gitu ya. Maka di sini juga T1. Nah, sekarang Anda lihat ketika ini kita putar ke bawah, ya kita tarik ke bawah terus kita lepaskan kan dia bisa, jadi putarannya ke sana. Ya. Kan begitu kita lepas, ini putarannya ke sana. Terus ini juga begitu nanti, ya, ikut. Ya. Jadi ini putarannya ke sana, alfanya ke sana positif. Nah, kalau ini T1, ini T2. Nah, inilah yang menekan itu kan. Sekarang yang menekan pegas itu T2. Ya, yang menekan pegas itu T2. Ya, jadi kalau Anda lihat besarnya T2 ini adalah, ini kan gaya pegas. Ya, dia yang menekan pegas sekarang. Maka T2 ini akan sama dengan K kali X ditambah delta L0. Nah, seperti ini. T2 sama dengan T2 sama dengan K kali X plus delta L0. Ya, oke. Sekarang kita harus cek satu-satu ya. Pertama M1 dulu ya. M1 kan translasi. Kita cek dulu M1. Translasi kan? Ya, begitu kita lepas dia akan ke atas. Berarti arah ke atas positif aja lah. Kita ambil arah gerak aja. Jadi kita main besar aja sekarang. Jadi ini plus T1 gitu. Plus T1 ini ke bawah mg min mg sama dengan m kali a. Itu ya. Ini persamaan satu lah. Kemudian di sini katrol berrotasi kan. Katrol berrotasi. Rotasinya seperti ini ya. Dengan rotasi alfa. Alfa tentu adalah A per R. Ya, dianggap rotasinya mulus. Ya, rotasi dari ini mulus. Alfa sama dengan A per R. A yang di sini kan. Oke. Ini T1 akan muter terhadap poros dong ya. Sigma torsi terhadap poros ini ya, pusat massa. Momen inersia kali alfa. Momen inersia diketahui, nggak usah diurus. Sekarang ya seperti kita lihat putarannya, tadi kan udah kita bilang kan, ini kan kita tarik. Begitu kita lepaskan, dia akan bergerak ke atas kan. Sehingga katrol ini akan berotasi searah jarum jam. Karena itu arah searah jarum jam kita tentukan positif. Nah, sekarang kalau Anda lihat T1 kan muternya terhadap pusat massa ke sana. Min jadi ya. Jadi min T1 kali lengan momennya ini ya, jari-jari ya. Lengan momen jari-jari. Ini juga lengan momennya jari-jari. Nah, T2 kan searah jarum jam terhadap pusat massa, ini putar. Nah, plus. Jadi min T1 kali R plus T2 kali R. Ya, sama dengan momen inersia diketahui. Alfanya kita ganti A per R. Nah, seperti ini. Kemudian R-nya kita bawa ke sini ya. Jadi ini min T1 tambah T2 sama dengan IA per R kuadrat.
Ya, sebut ini persamaan 2. Gitu ya. Persamaan 2. Oke, sekarang T1 kita dari sini kita dapatkan T1 ini. T1 itu akan sama dengan MG plus MA. Ya, ini persamaan 1. Jadi T1 bisa kita ganti nih. Nah, T1 yang ini. Ya, tapi ini min. Jadi dua-duanya ya. Jadi min MG min MA. Min MG min MA. Nah, ini. Kita dapat dari persamaan 1 kan. T2 yang ini. Nah, ya. T2 yang ini. Plus langsung aja K kali X ditambah K kali delta L0. Nah, ini dapat dari 2 ini ya. Sama dengan I A per R kuadrat. Ya. Kemudian di sini masih ada K delta L0. Nah, ini bisa kita peroleh dari tadi ya. Kalau Anda lihat di sini, K delta L0-nya sama dengan MG. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, K delta L0-nya ini sama dengan MG. Ya. Ini ya. K delta L0 ini sama dengan MG. Jadi ini plus MG. Oke. KX ditambah, ini tetap min MG min MA. Sama dengan I A per R kuadrat. Nah, ini bisa hilang MG-nya. Makanya saya bilang, nanti di soal yang berikutnya, kalau nanti kita membuat soal, kalau Anda membuat soal yang berikutnya, mungkin tidak usah pakai kondisi awal, tapi semua gravitasi Anda abaikan. Di akhir nanti, ya. Oke, nanti saya akan kasih petunjuk untuk soal OSK itu tadi ya, yang tidak perlu lagi dari pakai kondisi awal. Oke, ini sudah selesai. Berarti kita sekarang punya ini ya. Min MA plus KX. Nah, min MA ini kita pindah ke sebelah kanan. Nah, ya kan? Kita pindah ke sebelah kanan. Maka ini IA per R kuadrat ditambah MA sama dengan KX. Iya, seperti itu. Oke. Nah, A-nya kita keluarkan. Maka ini akan sama dengan M dulu ya. M plus I per R kuadrat. Ini akan sama dengan KX. Maka A-nya sama dengan K per M tambah I per R kuadrat. Ya. Kali X. Nah, ini kan kita hanya cerita besar. Maka ini adalah omega kuadrat. Karena kita cerita besar, ini kan bukan persamaan umum. Ini adalah omega kuadrat. Karena kalau besar, A itu besar dari A itu adalah omega kuadrat X. Ya. Jadi kita tidak pakai persamaan, karena kita analisis gaya tadi. Dan kita hanya pakai besar. Oke, jadi omega kuadrat ini, berarti omeganya sama dengan akar K per M tambah I per R kuadrat. Nah, ini omeganya. Ya, saya rasa cukup aja omega ya. Kebetulan yang ditanya juga adalah tentukan periode. Ya, kalau periode tinggal gampang kan, kalau sudah ketemu omega, periode itu selalu 2pi akar, omeganya dibalik, ini di atas, M plus I per R kuadrat, ini di bawah. Ya, seperti itu. Nggak ada masalah ya. Kalau omega udah ketemu, periode bisa dihitung. Ya, inilah yang nomor 3 ya. Nah, yang nomor 4 saya hanya kasih petunjuk, silakan kerjakan sendiri di rumah ya. Soal OSK ini soal OSK nomor yang terakhir ya, nomor 7. OSK 2017 halaman 392 nomor 7, kita disuruh menghitung periode sistem seperti ini ya. Kalau kita baca pada sistem massa pegas katrol di bawah ini, diketahui pegas tak bermassa dengan tetapan K.
digantung vertikal pada atap yang tetap. Jadi ini tetap ini ya. Bisa kita anggap ini tanah. Panjang pegas mula-mula dalam keadaan tidak tertarik atau tertekan adalah Y0. Oke, kita akan lewatkan ini karena kita tidak akan analisis keadaan awal. Di bawah pegas tergantung sebuah katrol bermassa M. Jadi ini massanya M. Jari-jarinya R. Momen inersianya juga diketahui ya. Kalau nggak diketahui pun kita tahu ini harus silinder pejal. Tapi sudah diketahui itu. Pada katrol tersebut terdapat tali, ini tali, tak bermassa yang tidak dapat mulur seperti pegas, dia nggak bisa mulur. Ya. Dapat yang menghubungkan massa M1 dan M2. M1 tidak sama dengan M2. Ya, begini. Tentukan kecepatan sudut osilasi pegas itu, jadi omeganya berapa. Nah, kita tidak akan meninjau kondisi awal ya. Karena tadi sudah kita buktikan ternyata MG itu bisa hilang kalau kita tinjau kondisi awal. Jadi nanti cukup kita tinjau nanti kalau ada A dengan Y. Ya, kalau kita pakai analisis gaya, cukup ini di sini ada titik-titik, ada G ya, ada MG apa itu abaikan aja. Ambil saja ini ya, supaya lebih mudah kita analisisnya. Karena kita buktikan bahwa dengan seharusnya kita tinjau ke keadaan awal, tapi nanti terlalu panjang kan. Tapi silakan Anda buktikan nanti. Oke. Pertama yang Anda harus perhatikan keadaannya seperti ini. Kenapa ini bisa bergetar? Ya, tentu pertama ini kita tahan, gitu. Ini kita tahan. Tapi ini akan ada kondisi awal, tetap ini akan turun sedikit. K ini akan turun sedikit. Kenapa? Karena dia ditarik oleh katrol dan benda ini, ya. Katrol ini punya massa kan? Jadi kondisi awalnya dia akan ditarik oleh Mg. Terus ini M1G dan M2G. Ini yang akan narik. Itulah yang akan diimbangi oleh gaya pegas, gitu. Jadi gaya pegasnya akan sama dengan ini. Sama dengan K kali delta L0. Ya, nggak usah lah. Kita hiraukan saja, nggak usah kita hiraukan itu. Kita langsung aja waktu kita kasih tarik, kan supaya dia berosilasi kita tarik ke bawah, begini. Nah, kita tarik ke bawah begini. Nah, kasih simpangan Y. Maka apa yang terjadi begitu kita lepas katrolnya juga akan ikut bergetar. Artinya katrol punya percepatan ya. Jadi katrol punya percepatan ya. Percepatannya tentu terhadap titik tetap ini, kan dia begini. Nah, terhadap titik tetap ini. Ini yang kita anggap tanah. Ini kita misalkan sama dengan A, karena inilah karena inilah yang sama dengan ini nanti omega kuadrat Y A ini, ya. Oke, sekarang kita tinjau M1. Anggaplah M1 lebih besar dari M2. Apa yang terjadi terhadap katrol ya, terhadap katrol K ini, terhadap katrol? Apa yang terjadi? M1 akan turun. Nah, M1 akan turun. Ya, dengan percepatan kita sebut aja percepatannya ini A1. Kalau ini turun, ini pasti akan naik terhadap katrol ya. Jadi A1 ini adalah percepatan katrol, percepatan benda satu terhadap katrol ya. Ini percepatan benda satu terhadap katrol. Itu A1. Nah, di sini kalau ini turun, ini akan naik. Nah, ini A2 terhadap katrol. Dia akan sama dengan min A1. Ya, karena ini kita anggap plus, ini akan min. Ini. Oke, ya dengar. Sedangkan nanti, kalau kita gambar gaya-gayanya ya, ini kan akan ada M1G. Ya, ini akan ada T1. Ya, kemudian ini ada T1. Di sini tentu T2, ini T2, ini MG, M2G. Ya, ini di katrol ini maksudnya. Nah, kalau Anda lihat ini pusat massa. Ya. Katrolnya selain punya percepatan A, translasi ya, ini percepatan A, katrol ini.
katrol ini juga akan berotasi. Nah, kalau ini bergerak turun terhadap katrol, maka rotasinya kan ini turun. Set, berarti ini begini ya. Muternya begini kan. Oke, kita ambil yang lainnya, yang biru ini. Dia akan turun kan, set, berarti putarannya begini. Nah, ini alfanya positif. Gitu. Sehingga nanti T1 ini dikali R kan, ini akan ke sana. Ya, plus yang T2 ini ke sana. Berlawanan arah, min. Kan gitu. Nah, sebelumnya tentu kita harus hitung percepatan 1 terhadap tanah, percepatan 2 terhadap tanah. Jadi kita harus hitung A1 terhadap tanah. Karena inilah hukum 2 Newton kita, bukan A1 terhadap katrol. Nah, di sini ada katrol. Ini acuan ketiga. Anda sudah tahu A1 tanah terhadap katrol akan sama dengan A1 katrol dikurangi A tanah terhadap katrol. Kan gitu. A1 katrol berapa? A1. Gitu ya. A tanah terhadap katrol. Nah, yang ada A katrol terhadap tanah. A. Yang kita perlukan A tanah terhadap katrol. Berarti harus dibalik kan, jadi min min A. Kan begini, min min A. Ya kan, A tanah terhadap katrol, ini kalau kita lihat di sini. Ya. A tanah terhadap katrol, itu adalah min A. Nah, jadi hasilnya akhirnya A1 plus A. Nah, ini nanti kalau kita pakai hukum Newton. Kita pakai ini. Nah, sekarang yang dua gimana? Sama juga. A2 terhadap tanah, di sini ada katrol. Ada sama dengan A2 terhadap katrol dikurang A tanah terhadap katrol. Gitu. A2 terhadap katrol min A1. Ini min A1. Tadi ini akhirnya plus A. Jadi min A1 plus A. Nah, begini. Ya, A2 terhadap tanah. Jadi A2 terhadap tanah ini. Ini. Ini yang akan kita gunakan nanti ketika kita tinjau gerak M2. Ya, seperti itu. Oke, Anda coba di rumah. Nah, sekarang Anda tinjau sistemnya. Ya, jadi Anda tinjau satu-satu. Pertama tentu tinjau M1. Ya, sigma F sama dengan M1 kali A1 terhadap tanah kan? Gini. Nah, arah ke bawah positif. Ya. Arah ke bawah positif. Ada dua gaya kan? M1G dikurang T1 sama dengan M1 A1 tanah ini. A1 plus A. Begini. Ya. Ini Anda dapat persamaan 1. Kemudian nanti Anda tinjau M2. Ya. Sigma F sama dengan M2 kali A2 terhadap tanah. Ya. Kemudian arah ke bawah juga positif. Karena kita semua arah ke bawah positif sekarang. Jadi ini M2G plus kan ini. M2G min T2 sama dengan M2, A2 terhadap tanah ini. Min A1 tambah A. Nah, ini persamaan 2. Kemudian Anda tinjau rotasi terhadap katrol. Ya, katrol dulu. Katrol. Tinjau rotasi katrol terhadap pusat massa. Nah, T1 plus ya. Jadi T1 kali R kurang T2 kali R. Momen inersia kali alfa. Ya, terus ini Anda keluarkan R-nya. Alfa Anda ganti A per R. Oh, sorry. Momen inersia Anda masukkan setengah mr kuadrat karena diketahui. Ya, alfanya A per R. Nah, nanti R hilang. Maka Anda akan dapatkan T1 kurang T2 sama dengan setengah MA. Ini persamaan yang ketiga. Nah, sekarang persamaan keempat. Katrol kan selain berotasi juga bergerak ke bawah kan? Dengan percepatan A, gitu. Sekarang katrol, ya. Persamaan gerak katrol.
persamaan katrol translasi. Masanya M ya, katrol itu. Arah ke bawah positif. Maka Anda akan dapat ada berapa gaya kalau saya gedekan ya. Nah, di sini menarik ke bawah T1 kan, yang ini. Ini narik ke sini T2. Itu bekerja pada katrol. Kemudian kedua, katrol juga punya berat. Mg. Dan akhirnya ini gaya pegas. Ya. Gaya pegas itulah yang Anda anggap sama dengan K kali min K kali Y. Ya. Tapi karena di sini kita tinjau besarnya ya, pasti dia min KY kan. Pasti min KY dia. Karena ke atas kan. Kita kan anggap arah ke bawah. Ini besarnya KY. Ini tadi. Simpannya. Kita anggap ini besar aja. Ini besar. Belum. Kan arah ke bawah positif sudah. Maka Anda akan dapat sigma F. Ya kalau di sini aja ya. Sigma F untuk katrol. Tentu sama dengan massa katrol kan. Kali percepatan katrol terhadap tanah ya. Ini percepatan katrol terhadap tanah. Ya, percepatan katrol terhadap tanah tadi kan A. Kita misalkan A. A inilah yang kita sebut dengan ini. A. A pegas kan, yang berhubungan dengan pegas. Bukan di sini, A yang ini. A yang berhubungan dengan pegas. Inilah yang berhubungan dengan pegas. Nah, sigma F katrol ini plus T1, kan gitu. Plus Mg. Plus T2 min gaya pegas itu ya, min KY sama dengan M kali A. Nah, ini adalah persamaan yang keempat ya. Ini persamaan yang keempat ya. Ini persamaan 1, 2, 3, 4 ya. Nah, Anda gabung keempat persamaan ini ya. Anda gabung, sehingga nanti yang muncul hanya A dan Y. Ya, yang muncul hanya A dan Y. Nanti ada Mg juga ya. Ada Mg. Cuekin aja. Ya, cuekin aja. Nah, kalau Anda gabung-gabung ini semua, nanti Anda akan dapatkan itu. Bentuk seperti ini ya. Kalau Anda gabung-gabung semua di rumah. Silakan ya, kerjakan. Anda gabung-gabung semua di rumah, nanti Anda akan dapatkan bentuk seperti ini. Ya, saya sudah kerjakan ya. Saya salin aja ya. Nanti Anda akan jumpa di sini ada jadi Anda akan dapat persamaan seperti ini, panjang sekali ya. M1 min M2 kuadrat Y min M1 min M2 kuadrat A sama dengan nah, ini M1 plus M2 plus setengah M ya dikali ini M1 plus M2 plus Mg min M1 plus M2 plus M kali A plus KY. Nah, seperti ini. Ya. Sangat panjang. Nah, ini abaikan saja ini, yang ada G-nya ini. Karena ini bilang tetap kan. Ini abaikan nanti. Ya. Kalau Anda abaikan, ini plus KY ya, ini plus KY ini. Plus KY. Nah, kalau Anda abaikan ini, maka ini tetap, ya, nanti tinggal sama dengan ini kali ini. Ya, jadi ini kali ini. Nah, akhirnya Anda akan dapat, ya, kemudian Anda satukan kan, yang A ada A-nya, Anda satukan, ini kan ada A-nya. Ini ada A, ini ada Y. Y dengan Y disatukan. Jadi nanti ini dengan ini disatukan. Ya. Ini mungkin dipindah ke kiri atau ini pindah ke kiri, terserah. Nanti yang ada A-nya ini
kan dikalikan dengan ini. Nanti ini disatukan. Ya. Disatukan, maka Anda akan dapat seperti ini. Kalau Anda satukan ya. Jadi saya sudah kerjakan di sana, Anda akan dapat seperti ini kalau Anda satukan. Satukan A-nya dengan Y, Anda akan dapat seperti ini. Min M1 min M2 kuadrat plus M1 plus M2 plus M kali M1 plus M2 plus setengah M kali A sama dengan M1 tambah M2 tambah setengah M kali KY. Nah, seperti ini. Ya, kalau Anda lihat nanti masih bisa lagi ini kan ada ini sama ini. Ini dengan ini sama. Jadi kalau Anda bagi ini nggak ada pembilangnya ini. Jadi hanya ini akan nanti min M1 min M2 kuadrat per M1 plus M2 plus setengah M. Begini ya. Plus, nah ini hilang jadi sisa ini. M1 plus M2 plus M. Begini. Kali A sama dengan ini. Ini hilang sudah, KY. Nah, gitu ya. Maka Anda sudah tahu nanti ini dibagi K kan? Nah, ini K ini kesiniin. Jadi begini, bagi K. Nah, ini ke sini. Maka ini sisa Y, kan? Nah, A itu kan omega kuadrat Y. Ya. A omega kuadrat Y. Ini seper omega kuadrat ini. Ya, ini seper omega kuadrat. Ini adalah seper omega kuadrat. Ya. Ini adalah seper omega kuadrat. Jadi ini adalah seper omega kuadrat. Nah. Sehingga akhirnya Anda dapat omega kuadrat. Sama dengan kebalikan dari ini, berarti K-nya di atas, ya, tinggal K-nya di atas, bagi ini, ya, tentu yang plus dulu lah, baru min ya, jadi ini menjadi M1 plus M2 tambah M dikurang ini, M1 min M2 kuadrat per M1 plus M2 plus setengah M. Nah, begini. Nah, ini omega kuadrat. Udah ketemu. Omeganya tinggal diakarkan kan? Ya, omega tinggal diakarkan. Nah, dapat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, cara menjawabnya ya. Silakan dikerjakan sendiri di rumah karena yang akan bertanding adalah Anda. Ya, ya ini karena keluar di tahun 2017, OSK 2017 ya. Jadi seperti tadi, jadi nggak usah di kondisi awal lah, nanti diabaikan aja yang ada GG-nya ini. Ini hilang dengan kondisi awal, ya. Jadi langsung aja ini Y, tapi perhatikan kalau ini adalah percepatan relatif, karena katrol ini punya percepatan terhadap ini yang kita misalkan A tadi, itu A katrol terhadap tanah. Sementara begitu ini kita lepas, ini akan bergerak turun terhadap katrol. A1 terhadap katrol A1 ke bawah. Ini A-nya ke atas. Ya, karena kalau ini turun, ini pasti ke atas. Nggak mungkin turun dua-duanya. Jadi A2 katrol min A1. Kemudian, yang kita perlukan kalau pakai hukum Newton di sini nanti adalah A1 terhadap tanah. Nah, karena itu Anda pakai percepatan relatif kan. Nah, kalau sudah dapat, baru Anda tinjau satu-satu kan. Ini M1G kurang T1, ya M1 kali A1 tambah A. Yang ini M2G kurang T2. Yang ini rotasi katrol T1 kali R kurang T2 kali R, I kali alfa. Dapat persamaan 3. Persamaan 4 yang terakhir, katrolnya selain berotasi, dia juga translasi. Ya toh, ke atas ke bawah. Jadi persamaan katrol translasi. Katrol ditarik oleh T1, T2, MG. Dan F pegas. F pegasnya ke atas kan. Maka gaya pada katrol adalah T1 M plus MG plus T2 min F pegas. Nah, dari 4 persamaan ini Anda bisa bentuk persamaan seperti ini.
Ya, demikian yang bisa kita jelaskan. Pada pertemuan yang ketiga, kita akan menjelaskan rotasi di mana ada gerak translasi dan ada gerak rotasi, ya, digabung, ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Kalau belum subscribe, supaya kita bisa terus bersemangat meningkatkan video kami untuk OSN KSN yang cukup berat ini, karena kami harus belajar banyak, ya. Semoga sekali lagi semoga bisa dipahami oleh Anda dan membuat Anda lebih bersemangat belajar mandiri di rumah agar bisa lolos OSK. Saya Martin Kaninan.